bilang baca buku itu menyenangkan loh, baca buku itu asik, bisa menemukan petualangan baru, dan seterusnya, bisa mencapai goalnya. Itu tiap hari diulangin, bahwa sadar, percaya, bahwa saya harus baca buku karena goal saya ada di buku itu. Dan seterusnya, gitu ya ceritanya. Jadi Brain Boost itu sendiri adalah audio yang didesain untuk didengarkan ketika tidur. Nah, kenapa tidur? Logikanya lagi tidur, nggak bisa mikir. Sehingga bawah sadar tembus aja masuk, masuk gitu. Jadi program bawah sadar. Itu Brain Boost-nya dulu. Nah, sekarang ke Money Magnet nih. Sore, Ko Denny Santoso. Sore. Kali ini kita akan ngobrol lagi tentang ya pengembangan diri lah ya. Ya. Kita pengen mengedukasi banyak teman-teman, sahabat-sahabat untuk kemudian bertumbuh secara finansial gitu ya. Yes. Merdeka secara finansial. Amin. Gitu. 2025 ya? Iya, 2025. Harapan baru gitu. Iya. Nah, kok ada ungkapan bahwa tunjukin kamu berteman dengan siapa, nanti aku akan bisa prediksi masa depanmu akan seperti apa gitu. Nah, gimana kok tentang ungkapan ini kan seolah-olah memberikan sebuah urgensi tentang circle pertemanan, pergaulan itu akan berimplikasi terhadap jalan hidup yang kita inginkan. Oke. Jadi kita itu punya otak, kan ada otak sadar, kemudian otak bawah sadar gitu, dan otak bawah sadar kita itu cenderung dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi ketika kita lihat berita kemudian dibilang bahwa 2025 resesi nih, 2025 PPN naik nih, itu satu hal. Tapi begitu teman-teman kita mengkonfirmasi, iya nih bisnisku bakal mati lah 2025 kena PPN dan sebagainya, itu kita sendiri kalau nggak kuat akan cenderung terinfluence bawah sadar kita. Kita kan jadi belief bahwa wih, tahun depan berat nih, dan seterusnya. Nah, tapi kalau teman-teman kita ngomongnya, wah ini ya challenge sih, tapi ya semua bisnis ya kena sih. Masa mau mati semuanya kan nggak mungkin juga. Kita pasti bisa hidup nih, bisa. Nah, menguatkan kan. Berarti kalau circle-nya menguatkan, otomatis kita juga believe bahwa, temanku sih oke-oke aja ya. Harusnya aku juga nggak ada masalah ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga memang penting banget untuk memilih circle pertemanan. Nah, justru kayak aku sendiri sih, kalau misalkan ada teman-teman yang nggak jelas kayak begitu, aku barusan ikutan elite coachingnya Dan Martell. Jadi itu advisor-nya ClickFunnels, Russell Brunson. Ya sama di situ juga mindset itu benar-benar ditekanin. Jadi urusannya adalah you have to develop yourself. Kemudian kata-kata kita sehari-hari itu memberdayakan atau tidak. Itu benar-benar dianalisa gitu. Kayak kemarin ada satu orang yang bilang gini, aku tuh sudah ngelakuin semuanya, tapi ngerekrut karyawan itu susah banget. Dan itu langsung di-cut sama si Dan Martell, kan bilang kayak, lu nggak mungkin, jangan dari kata-katamu aja, kata-katamu udah salah. Misalnya, contoh aja, lu pernah nggak ngerekrut orang dengan gaji 5 kali lipat lebih mahal? Enggak sih. Nah, berarti kan belum semuanya. Gitu. Jadi benar-benar kata-kata kita itu membuat kita ngerem atau membuat kita maju nih. Gitu. Sama aja sih di coaching yang semahal itu gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu pengen naik level secara kemakmuran, mungkin kalau kemudian belum punya budget yang tinggi untuk mengakses berbagai macam kelas online maupun offline, dimulai dari yang paling sederhana adalah kalau saya nih, buku and YouTube and ChatGPT. YouTube sama ChatGPT-nya gratis. Tapi kalau nggak punya akses internet sama sekali, ya ini beda lain cerita gitu ya. Buku kan harus bayar gitu. Tapi ada loh buku-buku di YouTube yang di-summarize, diambil intisarinya, dan itu gratis. Atomic Habit misalnya, nggak mampu nih dan aku beli buku 200.000, mending buat makan nih. Lo nggak apa-apa, kan ada akses YouTube, bisa nonton ngaji Rasul dan seterusnya. Ini kan berarti bisa akses YouTube. Nah, ketik aja misalkan Atomic Habit, book summary. Ada di YouTube, 10 menit gratis. Nah, itu kan bisa diakses sebenarnya, tinggal diikutin aja. Atau nanya ChatGPT. Orang itu kan database paling lengkap sedunia lah, ChatGPT. Betul. Ya, jadi mau nanya apapun ada di situ dan gratis. Nah, kenapa enggak? Itu sih sebenarnya kalau di mindsetku. Oke. Dan lagi-lagi mungkin cara sederhananya tetap secara aplikasinya sehari-hari selalu kemudian berkata-kata yang konstruktif gitu ya, kok kira-kira ya? Yes, tapi harus memahami bahwa kata-kata yang destruktifnya itu nyadar dulu gitu. Oh, aku ngomongin salah nih. Oke, stop, diperbaikin. Tapi kalau setiap harinya dia nggak nyadar bahwa itu destruktif karena itu kebiasaan, nah ini yang agak challenging.
Kalau lingkungan, misalkan kayak anak-anakku tuh yang barusan bertumbuh begitu, terus dulu kan ngomong kata-katanya kasar-kasar ya, karena nonton di YouTube kayaknya keren banget itu kalau misu-misu itu kayaknya keren banget gitu kan. Udah kita ingetin, udah oke. Nah sekarang circle teman-temannya itu kayak begitu juga. Cuman kan anakku karena homeschool, jadi lebih lama ketemu kita ya lebih kuat. Jadi ketika ketemu teman-temannya kayak gitu, temennya dikasih tahu sama dia, jangan ngomong kayak gitu, nggak enak nih, risih nih gitu. Teman-temannya mulai ngerem. Ada yang ngingetin. Berarti kalau tadi yang pertanyaan Mas Hendra tadi adalah kita sendiri harus ngomong positif, lah negatif aja nggak kerasa sebagai negatif kok. Oke. Itu kan jadi problem tuh. Itu sih. Jadi mulai nyadar. Mungkin ya perlu diulang-ulang loh. Yang perlu diulang-ulang ke teman-teman. Kata-kata yang kadang kita nggak nyadar, tapi sebenarnya dia sangat destruktif, ya, bisa berimplikasi negatif terhadap masa depan kita itu apa aja gitu. Yang sering kali kita nggak sadari. Beda, misalkan gini, mau kaya deh, kita ngomong dalam konteks finansial kan di sini sering banget dibahas ya, mau kaya deh, aku pasti bisa kaya. Kelihatannya bagus sih, tapi artinya hari ini lu belum kaya. Oke. Ya kan, aku yakin aku pasti bisa cuan nih, berarti belum cuan nih atau belum kaya nih. Itu kadang-kadang kata-katanya memotivasi diri sendiri, tetapi menempatkan diri di posisi sedang atau belum nyampe ke tujuannya. Itu salah satu yang paling krusial banget. Dikit-dikit pakai kata coba. Itu juga nggak oke sih buat aku. Kata coba itu melambangkan boleh gagal. Misalnya, ini lagi hujan ya, kita lagi syuting ini lagi hujan gitu. Kata-kata, dan aku ke rumahmu, sama aku mencoba ke rumahmu, itu dua hal yang berbeda. Aku ke rumahmu, itu berarti nyampe ke sini. Aku mencoba ke rumahmu, itu artinya mencoba dan belum nyampe. Jadi kebanyakan dari kita ngomong-ngomong pakai kata-kata seperti itu, dan kita nggak nyadar. Kata coba itu harusnya dipakai untuk nyoba makanan. Coba deh ini. Artinya adalah, lu suka oke, nggak suka boleh. Tapi kalau misalkan, aku coba bisnis ini deh, itu kayak seolah-olah, ya dibuat coba-cobaan gitu. Nggak all out, nggak all in gitu. Itu sih. Itu. Kemudian dalam negosiasi, sering banget ngomongin kata mungkin. Mungkin. Nah kalau kita mau meyakinkan orang lain, tapi pakai kata kemungkinan, artinya kita sendiri nggak yakin. Nah hal-hal seperti itu banyak yang miss sebenarnya. Menganggap orang lain yang kaya dan kita yang bukan. Padahal kaya itu bukan urusan duit, tapi mindset. Iya kan? Jadi kebanyakan mereka ngapture-nya itu duitmu lebih banyak, duitku enggak. Kalau saya nggak mau ke sana, nggak ada urusan. Duitnya lebih banyak ya saat ini duitnya lebih banyak. Duitku lebih sedikit, gak ada masalah. Tapi otakku tahu goalku segini. Itu. Tapi I think banyak orang dari yang aku temuin ya, kemarin itu beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang punya banyak utang. Iya. Oke. Mencoba ngobrol sama mereka. Jadi ketika punya utang itu lu udah ngapain aja, itu mereka bahkan nggak tahu. Mereka cuma bilang kayak, dan ini gimana sih cara ngatasin utang? Aku bilang kalau ngatasin utang gampang, dibayar aja. Oke, terus dibayar, duitnya gimana caranya cari duit? Nah, pertanyaannya berubah kan? Tadi aku ada hutang, gimana caranya gitu. Sekarang tiba-tiba nanyanya gimana ngasilin duit. Ini kan dua hal yang berbeda nih gitu. Ternyata mereka clueless sebenarnya dapetin duit itu dari mana. Banyak masyarakat itu kayak nggak tahu duit itu dapat dari mana. Nah, tadi pagi aku barusan lihat salah satu materinya si Dan Martel cukup menarik. Dia ngebahas tentang Robert Kiyosaki, cash flow quadrant. Yeah. Ada mulai dari employee, habis itu self-employee, habis itu bisnis, habis itu investor. Itu kan yang sering banget kita pelajari di Rich Dad Poor Dad. Nah, perspektif dari diskusinya Dan Martel adalah gimana kita melompat ke sini gitu. Nggak sekedar kayak tiba-tiba kita bangun bisnis gitu. Nggak kayak begitu. Tetapi employee itu kita dapatnya dari mana? Dari sekolahan. Sekolahan tuh kita dibekalin ilmu supaya bisa bekerja. Kalau kita ngelamar kerjaan kan ditanya ijazahmu mana, dicekin semua, pengalamanmu apa kan dicekin itu. Artinya kita bisa kerja. Kerja itu ya minimal UMR lah ya. Itu bisa buat hidup. Nah, lebihnya UMR adalah untuk naik ke level 2 sebenarnya. Jadi duit lebihnya dipakai buat investasi ke otak. Supaya self-development, supaya bisa naik ke level 2, self-employee. Nah, dengan self-employee, itu bisa kerja dengan menghasilkan lebih banyak, tetapi nomor 1 masih jual waktu, nomor 2 masih jual waktu. Dan ini nggak boleh. Yang artinya, self-employee pun atau bisnis pribadi pun, jualan pribadi pun masih jualan sendiri. Next-nya harus ke bisnis, di mana ini pakai duit untuk bikin duit, ceritanya gitu. Berarti duit lebihnya tadi diinvestasikan ke otak kita sendiri supaya kita bisa growth. Habis kita growth, bisnis sendiri, hopefully dapat duit lagi. Ini kita investasikan ke bisnis. Gitu caranya. Nah, bisnis dapat duit lagi, kita investasikan ke
bisnis orang lain. Iya. Nah, jadi multiply-nya kayak begitu. Tapi dimulai dengan self-development. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ke teman-teman semuanya, self-development kalian sekarang ini udah ngapain aja? Itu sih. Itu yang biasanya mereka, itu ntar aja lah, kalau aku punya duit banyak, aku baru self-development kebalik gitu otaknya. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan saya di awal tadi sebenarnya bisa digeneralisir juga ya, Ko Denny, bahwa ini kan eranya media sosial gitu. Dengan siapa kemudian kita berteman Di gitu grup ya, WA. itu juga sangat menentukan kira-kira jalan hidup akan seperti apa gitu. Karena aku melihat sosok Ko Denny Santoso ini kan meskipun udah sampai di level seperti ini yang banyak orang-orang cita-citakan, idealkan gitu, tapi haus belajar terus gitu ya. Nah, kita berteman dengan siapa di medsos akhirnya kan muncul di beranda dan semua video itu tentang pengembangan diri gitu. Oh iya, benar banget. Iya sih? Itu kan sangat menentukan ya. Itu enaknya ya, hari ini teknologi itu kayak begitu gitu kan. Artinya adalah kita interestnya apa disodorin malahan. Itu enaknya sih algoritma. Iya. Saya barusan bongkar-bongkar buku saya dari rumah lama saya, dibawa ke sini karena rumahnya lagi diberes-beresin semuanya. Itu kemarin ada kardus yang gede banget, yang literally gede banget begitu, ada 7 atau 10 gitu. Terus anak saya heran, "Papa, bukunya sebanyak itu kenapa, Pak? Ada buku, bahkan main biliar aja ada bukunya gitu." Saya bilang, zaman papa dulu, itu kagak ada YouTube. Jadi mau belajar apapun itu buku. Kan mau fotografi, ya buku. Nggak bisa di Google, nggak ada. Google-nya kagak ada, YouTube-nya kagak ada. YouTube 2006. Iya bener ini. Iya. Google aja 99, YouTube-nya 2006. Lah kalau mainnya sebelum itu semuanya nggak ada semua. Iya. Itu sih. Ini penting supaya kemudian kita tidak hanya bersahabat dengan masa lalu aja kok, dengan teman-teman alumni SMB dulu, SMA dulu gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bersahabat dengan masa depan, dengan peluang-peluang. Nah, ini menarik kalau Mas Hendra nanya tentang ngobrolin tentang ini masa lalu dan masa depan. Kita mundur ke yang diskusi tadi sebelumnya, kata-kata kita. Nah, berapa banyak kata-kata kita ini ngobrolin masa lalu? Contoh, di kantor habis dimarahin bos, keluar gitu sama teman curhatnya, bos kan. Nah, bos ini kan kejadian tadi siang, ketemu temannya tadi sore nih. Berarti ini masa lalu dong. Masa lalu tuh mau semenit sebelumnya, sejam atau sehari atau sebulan itu masa lalu gitu. Nah, ternyata memang orang-orang yang problematik ini, itu 99% omongannya itu masa lalu sih. Ketika ditanya mimpimu apa? Alah, mimpi. Udah kayak gitu. Ini aja masih ini gitu kan. Gitu sih. Jadi memang masa lalu semuanya, kebanyakan. Nggak ke masa depan. Yes, bener banget. Nah, Brain Boost Money Magnet. Ini kan sekarang lagi booming. Gitu iya, kan, udah ya. 8.600. Di podcast-podcast besar juga banyak yang promo tentang Brain Boost Money Magnet ini. Aku sepintas tadi, mungkin di segmen 2 nanti akan aku bacakan gitu ya. Spill testimoninya teman-teman gitu ya. Ada yang dapat 100 juta, ada yang tadinya sakit apa bisa sembuh ya, tensi normal dan seterusnya gitu. Dalam konteks pengembangan diri kan kita tidak lepas dari yang namanya mengelola pikiran kok. Ya kan, untuk kemudian mengubah nasib seseorang itu pertama mindset-nya gitu. Nah, cara kerja Brain Boost ini sehingga kok banyak orang yang tadinya secara stratifikasi sosial itu menengah ke bawah bisa menengah ke atas gara-gara dengerin Brain Boost itu cara kerjanya gimana? Ini kaitannya dengan bawah sadar mungkin. Oke, kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Brain Boost secara general itu adalah sebuah program audio afirmasi untuk memprogram bawah sadar. Ya, kita punya otak sadar, kita punya otak bawah sadar, itu dulu. Nah, cara kerjanya dengan ngomongin otak bawah sadar adalah otak bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Apapun yang masuk ke telinga kita, masuk ke bawah sadar kita, itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang akan dijalankan. Contoh paling gampang aja, kita nggak ngomongin Brain Boost, contoh paling gampang sehari-hari adalah kalau misalkan teman-teman di sini ke bioskop kemudian nonton film horor. Nah, kita tahu bahwa nih logikanya tahu nih itu film cuman film, itu aktor semuanya. Tetapi entah kenapa kita tuh memang didesain di film horor itu supaya kita tuh takut. Dan ketika pulang kita jadi takut matiin lampu, nyalain semuanya, takut ke toilet sendirian malam-malam.
Padahal kita tahu bahwa tadi itu sebuah film yang palsu kan sebenarnya. Ya, itu kan acting gitu. Tetapi bawah sadar kita tuh nggak bisa bedain loh. Bawah sadar kita believe bahwa kalau gelap-gelap itu di rumah ada hantunya juga gitu kan. Padahal sebelumnya nggak apa-apa. Sebelum nonton film horor tuh nggak apa-apa. Nah, itulah yang disebut dengan pemrograman bawah sadar. Bayangin aja nonton film horor kayak begitu, sekali aja takut. Rutinin 30 hari deh. Lama-lama kita mikir rumah kita rumah hantu. Bener nggak? Ya kan? 30 hari loh. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan pemrograman bawah sadar. Nah, itu kan film horor nih. Nah, kalau Brain Boost itu kita ngomongin hal-hal yang kita inginkan. Sesuai dengan apa judul dari audio Brain Boost-nya. Ada yang suka baca buku, ada yang tentang trader forex, saham dan lain-lain, ada yang tentang money magnet, ada yang tentang public speaking, dan seterusnya. Jadi kalau seseorang dibilang baca buku itu menyenangkan loh, baca buku itu asik, bisa menemukan petualangan baru, dan seterusnya, bisa mencapai goal-nya. Itu tiap hari diulangin, bawah sadar, percaya bahwa saya harus baca buku karena goal saya ada di buku itu. Dan seterusnya. Gitu ya ceritanya. Jadi Brain Boost itu sendiri adalah audio yang didesain untuk didengarkan ketika tidur. Nah, kenapa tidur? Logikanya lagi tidur. Nggak bisa mikir. Sehingga bawah sadar tembus aja masuk. Masuk gitu. Jadi program bawah sadar. Itu Brain Boost-nya dulu. Nah, sekarang ke Money Magnet nih. Money Magnet itu sama sebenarnya. Brain Boost itu memprogram bawah sadar. Nah, sekarang yang diprogram apa nih? Nah, di Money Magnet yang diprogram adalah belief bahwa Anda adalah orang kaya, sukses. Duit itu gampang, peluang itu gampang datang, dan seterusnya. Dibuat belief seperti itu. Nah, secara spiritual, kalau kita inner kita atau dalam hati kita itu bagus, dalam arti kita percaya bahwa kita kaya, sukses, dan sebagainya, artinya adalah dunia akan datang seperti yang Anda rasakan. Kalau kita happy, ya dunia akan happy. Kalau kita merasa kaya, duit gampang, ya duit beneran gampang. Bahkan ada testi-testi yang cukup menarik ya. Di Brain Boost kemarin itu, kita barusan press conference kemarin itu. Ada orang bilang gini, aku tuh Den, no list ya, doaku itu ya. Mau kerja sebagai COO dengan gaji sekian gitu loh. Nah, di Brain Boost ada salah satu afirmasi yang ngomongin adalah orang lama dan orang baru berdatangan memberikan peluang yang baru. Yang terjadi adalah teman SMA dia, ini orang udah lumayan lah, 30 something lah, udah almost 40 I think ya. Teman SMA-nya, yang artinya berapa puluh tahun, 20 tahun yang lalu, itu tiba-tiba ngontak, nawarin dia kerjaan sebagai COO. Persis sama doa yang dia tulis. Nah itu, karena vibrasi itu nggak kenal waktu, nggak kenal jarak. Jadi bener-bener boom gitu aja. Itu quantum fisik seperti itu, cara kerjanya. Anda mau believe atau enggak, itu nggak ada urusan. Itu tetap akan bekerja. Ya, jadi memanfaatkan pemrograman bawah sadar dan memanfaatkan spiritual sehingga digabungin kedua-duanya, ini impact-nya luar biasa sekali. Karena kalau kita ngomongin di spiritual aja, kita cuma dibilang bahwa kamu harus ngerasa happy supaya hidupmu happy. Ngerasa happy ketika susah, itu very challenging. Nah, itulah yang dibantu sama Brain Boost nih. Kerjanya Brain Boost tuh ngebantu supaya waktu punya utang, tetap bisa ngerasa bahwa lu kaya gitu. Karena bawah sadar sekali lagi, gak bisa bedain realita sama imajinasi. Gitu sih cara kerjanya. Oke. Makanya banyak orang yang jadi kaya setelah dengerin Brain Boost gitu ya. Aku bacain deh teman-teman beberapa testingnya teman-teman yang lain yang setelah dia beli Brain Boost Money Magnet. Dan itu nanti teman-teman bisa dapetin di Ngaji Roso, harganya hanya 298.000 kalau nggak salah ya. Ya, benar banget. Yes. Testi setelah 3 hari dengerin Brain Boost Money Magnet. 3 hari ya. 3 hari. Calon pembeli rumah hadir. Alhamdulillah kemarin store DP 100 juta. Tinggal menunggu pelunasan saja gitu. Ini menarik, jual rumah dia. Jual rumah, ya. Alhamdulillah setelah mendengarkan binaural audio Money Magnet dan relaxation 2 hari, tensi darah saya menjadi normal gitu ya. Nah, ini itu kan sebenarnya cukup berbahaya ketika kita tensinya naik. Tetapi kita jadi minum obat dokter, padahal problemnya sebenarnya bukan karena fisik, tapi karena pikiran. Dimana ketika dirilekskan saja, tensinya turun. Lah ngapain minum obat terus-terusan? Oke, ini ada yang Mbak Indriani gitu. Aku seneng banget setelah dengerin audio Money Magnet Kodeni. Tiba-tiba ada dana tak terduga masuk ke rekeningku. Puji Tuhan, akhirnya Koden ada grup Loa. Oke.
Mantap, saya mendengarkan audio tersebut 5 hari udah terasa efeknya. Orderan proyek mulai ada sampai saat ini. Gitu. Orderan proyek tadinya masih sepi Kak. Ada rezeki masuk tiap hari walaupun belum gede-gede banget, tapi yang paling signifikan itu tiap habis dengerin bangun tidur rasanya semangat dan optimis gitu ya. Sebuah kebahagiaan Allah melimpahkan rezeki sehingga saya bisa kirim ke orang tua dalam rangka ingin membahagiakan beliau. Barokah, alhamdulillah saya rutin dengerin BBMM. Wow, mantap ya. Ini ada lagi nih, 2 hari ini tiap pagi baca dan ucapkan ini tiba-tiba pagi ini ada klien yang tiba-tiba transfer padahal dari 3 bulan ditarik susah sekali. Nah ini teman-teman, mungkin teman-teman sangat membutuhkan Brand Boost Money Magnet ini untuk ya install alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita gitu. Lihat testi-testi yang utang. Iya, itu testi banyak yang banget. utang gitu ya. Banyak yang hutang terus kemudian bisa. Banyak. Yang ajaib satu itu ada satu orang punya utang, dia udah stuck banget, tiba-tiba kakaknya ngasih sertifikat rumah untuk dijual dengan harga sebisanya aja. Habis itu pokoknya yang penting lu lunas utangnya. Kan ajaib. Iya. Dar, ini teman-teman banyak yang tanya gimana cara belinya. Itu di bio TikTok udah ada kontaknya admin, teman-teman tinggal hubungin aja gitu ya. Atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Rasul itu udah ada kontak admin. Nanti teman-teman kita kasih linknya, Brand Boost Money Magnet. I think ini deh, buat teman-teman yang pernah ingat gak sih zaman ketika ada anak kecil lah, nggak usah zaman dulu. Sekarang pun ketika punya bayi lagi tidur kemudian digendong, kemudian ketika digendong itu sama emaknya itu biasa dibisik-bisikin kan. Nah, kamu nanti besar jadi orang berguna, jadi orang kaya, nurut sama orang tua, berbakti dan sebagainya. Sebenarnya kita tuh ngerti ini proses afirmasi dilakukan ketika tidur, tapi itu kan bayi. Nah, ketika kita dewasa udah lupa lah, tidur juga udah sendirian, nggak sama mak lagi gitu kan. Jadi siapa yang mau ngomongin kita di telinga? Nah itulah Brand Boost itu sebenarnya menduplikasi itu. Jadi sudah ada dari dulu, udah culture kita sebenarnya. Tapi kadang ketika kemudian software kemakmuran itu udah terinstall gitu, itu pun juga bisa terbawa dalam mimpi kadang. Kita sadar kerasa, gitu. Ya kerasa kan kita, wah ini kerasa. Dari mimpiku aja aku udah terinstall gitu kan. Kita tahu sendiri gitu kan. Ada yang, kemarin ada yang mintanya berapa M gitu ya, 1 M atau berapa gitu. Mimpi 1 M. Berarti bawah sadarnya udah respon tuh. Iya, udah respon. Udah respon. Tapi ngomong-ngomong Ko Denny, kan setiap orang itu progresnya kan beda-beda karena berangkatnya berbeda-beda gitu. Dan kan. Beliefnya beda-beda. Beliefnya beda-beda gitu. Nah, itu gimana sih supaya kemudian apa yang perlu disampaikan Ko Denny buat sahabat semua supaya nggak gampang menyerah sebelum keajaiban itu datang? Oke. Jadi gini, kemarin itu latihannya, kalau di Money Magnet sendiri itu ada latihan menemukan koin 1000. Nah, kalau koin 1000, itu siapapun bisa nemu koin 1000. Nggak perlu dia mulai dari nol lah, dari miskin lah, dari apapun. Koin 1000 itu nemu di pinggir jalan. Ada yang nemu di got lagi, di selokan gitu kan. Nah, artinya adalah sebenarnya Tuhan itu akan menjawab siapapun Anda. Nggak peduli status sosial dan sebagainya, itu nggak peduli sebenarnya. Itu bisa. Makanya mulainya saya ajarin tuh dari koin 1000. Ya kan, kalau kita tiba-tiba minta 1 M gitu kan, belum tentu semuanya. Aku pengangguran 1 M dari mana gitu kan. Mungkin logikanya akan lebih berontak ceritanya. Iya. Nah, yang paling penting adalah kita mesti memahami bahwa Tuhan itu akan mengabulkan semuanya. Tergantung belief Anda di mana gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, bayangin ketika pakai Brand Boost, Anda itu sudah pakai mobil yang mesinnya itu keren banget, cc-nya besar banget. Tapi problemnya adalah drivernya ngaco. Driver becak, nggak ngerti mobil. Dia akan kesana kemari gitu. Becak dibelokin begini bisa, mobil kencang dibelokin begini ya munting, jatuh. Ya kan? Akan terbalik gitu. Nah, artinya adalah kalau memang mau gede gitu ya, dan Anda merasa masih di awal banget, it's okay. Satu, belief-nya adalah Tuhan pasti kasih. Itu satu. Pokoknya belief aja, Tuhan pasti kasih kok. Nah, yang kedua adalah jalan yang Anda pilih untuk mencapai goal Anda tadi, itu bisa saja jalannya masih belum pas. Skill kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya pengetahuan, kita nggak punya networknya. Maka jangan langsung minta hal yang terlalu besar. Kalau misalkan Anda masih udah minta nih hal yang besar nih, nggak nyampe, nggak datang gitu. Minta prasarananya, minta dikenalin.
sama orang yang bisa ngebantu. Minta dimunculin peluang yang bisa membawa ke sana. Gitu. Jadi mundur satu step. Jadi nggak langsung minta 1 miliar, tapi kerjaan yang bisa mencapai 1 miliar. Atau orang yang bisa ngajarin aku nih supaya bisa dapat 1 miliar. Akan lebih mudah daripada ini nggak datang-datang. Gitu. Jadi mindsetnya adalah, kalau mindset saya pasti ngetes. Apa sih? Saya harus minta apa nih? Tuhan tuh udah nyiapin nih jalannya. Kita mintanya masih muter-muter gitu. Ya kan? Karena aku maunya ke sini, aku moodnya ke sini nih gitu. Ini loh jalannya udah dikasih nih sama Tuhan nih gitu. Nah, kita minta orang aja yang bisa nemuin atau nunjukin jalannya. Saya kan mikirnya kayak begitu. Nah, ini mindset lagi sih. Tapi kalau memang gampang menyerah, ya berarti memang mungkin dia lebih suka sama masalah. Karena masalah itu nggak perlu di-attract ya, kayaknya dia aja masalah datang gitu. Ini ada testimoni dari Mbak Karina yang ikut live. Saya menemukan koin 1.000 sebelum tanggal yang saya minta. Mantap. Ada yang bilang tadi pagi bahwa aku lama nih nggak nemuin koin 1.000, ini dapat koin 500 dan aku bersyukur banget nih. Saya bilang bersyukur, very good. Tapi 500 berarti belum dikabulin. Karena minta 1.000 harus datang 1.000, nggak boleh datang 500. Datang 1.000 ya. Ya, nggak boleh datang 500. Datang 500 koin, datang 502, koin 500, kan 1.000 Den. Pertanyaannya itu koin 1.000 atau bukan? Jadi nggak boleh dinego. Kalau mintanya koin 1.000 berarti koin 1.000-an. Kalau mintanya total 1.000, nah itu boleh dinego. Tergantung doanya. Ada yang minta koin 1.000 terus ada minta total 1.000, datangnya 100-an, ada 10 gitu. Ya nggak apa-apa, kan total. Tapi kalau mintanya koin 1.000, harus presisi. Dan itu teman-teman udah aku sematkan ya. Testimonial dari aku sendiri nih. Kemarin itu kita lagi mau bangun pasukan affiliate kan di tahun 2025. Kita lagi mikir, lagi tim setting goal gitu. Yuk kita 2025 kita fokus nih affiliate itu. Yang terjadi adalah tiba-tiba saya itu ditelepon sama Kemenekraf untuk ngebantuin pemerintahan sosialisasi emak-emak di seluruh Indonesia untuk jadi affiliate. Lah kayak buset, keren banget. Mereka yang datengin orangnya, mereka yang sewain hotelnya, mereka kasih kaos, mereka kasih makan, dan saya boleh ceritain semua hal tentang affiliate di Brainboost ini. Jadi kayak Tuhan jawabnya cepet banget. Tim sampai nanya, kok ini kan kita lagi mau majuin proposal ke pemerintahan. Berarti nggak usah proposal. Nggak usah lah, orang udah disuruh berangkat. Tiket dibayarin langsung. Hotel dibayarin, tiket dibayarin. Itu gila sih. 2 kota langsung, Bandung sama Jogja kemarin. Itu karena udah selaras sih kok. Selaras. Ya, udah selaras. Jadi apa-apa kalau udah selaras itu gampang sih. Aku dulu kemana-mana kan ketika ngomong gitu ya, oh uang tuh seperti udara, ya ada di mana-mana gitu. Lama-lama aku ubah gitu kan. Kerjakan hobi, kumpul orang yang aku cintai, penghasilan tak terhingga gitu. Ya sekarang udah nggak mulai mikir berapa jumlah penghasilan gitu. Datang terus. Jadi, ya? Iya, sesimpel itu kalau udah selaras. Cuman kan tidak semua orang tahu bagaimana jerih payah dan seberapa serius kita untuk kemudian mendobrak mental sampai belief ya? itu tadi. Iya, sampai ke belief itu tadi gitu. Ya. Kalau udah sampai ke belief bahkan tanpa cara deh kayaknya gitu. Datang aja gitu kan. Yes. Memang kayak begitu. Iya. Affiliate kita dapat kayak begitu. B2B juga kita lagi mau ke B2B karena channel saya kebanyakan B2C. Instagram, YouTube begini kan B2C gitu. Nah, ini barusan ketemu partner yang memang B2B dan B2G. Gitu. Datang tiba-tiba datang aja. Kayaknya ya seru sih. Oh, masih banyak ya teman-teman yang belum tahu nama channelnya. Nama channelnya Ngaji Roso di YouTube ya, cari aja. Ngaji Roso, yes. Cari aja di sana tuh kayak lapak ya, teman-teman mau cari yang model gimana aja ada semua lengkap gitu ya. Lengkap. Tergantung basic need-nya teman-teman apa gitu ya. I think teman-teman di sini cukup bagus ya ketika mau melakukan personal development dan mulai mencari cara berinvestasi ke diri sendiri. Itu very good. Karena problem kebanyakan orang di luar sana yang stuck dan nggak berhasil gitu, lepas dari masalahnya, itu karena mereka menganggap bahwa masalahnya itu ada di luar sana. Jadi selalu bilang kayak, aku punya utang nih Den. Emang kenapa? Ada kecelakaan, ada yang sakit masuk rumah sakit, ditipu orang. Jadi selalu salahnya di luar sana, gitu. Nggak pernah mikir bahwa dirinya yang salah, gitu. Nah, ketika kita, ya mereka ya bisa dipahami ya, namanya kecelakaan masa salahku gitu kan? Itu kan kebetulan banget gitu. Tapi ketika kita mau membuka diri bahwa mungkin
kok gue apes banget sih gitu kan, habis kecelakaan terus ditipu orang terus Iya, apa? iya. Mungkin ada yang salah dengan diri kita. Nah, ketika kita mau membuka diri bahwa kemungkinan kita bisa saja yang salah, maka itulah solusi-solusi akan mulai bermunculan. Itu sih menurut saya. Tapi banyak orang tetap kekeh, ya bukan urusan saya gitu kan. Kalau nggak mau diselamatin, nggak mau dibantuin, ya sudah gitu. Kecuali itu anak saya. Kalau anak saya sih saya mati-matian selamatin. Kalau orang lain sih ya tergantung. Kalau mau dibantu ya silahkan gitu. Oke. Jadi silakan teman-teman yang mau dapetin audio Brain Boost Money Magnet kode ini, karena udah banyak sekali yang testimoni. Silakan bisa kontak nomor admin di bio TikTok atau di deskripsi YouTube Ngaji Rosok. Kita lanjutkan habis ini lagi ya teman-teman ya.